Industri tekstil sendiri, Bu, energi itu naik kita sekitar 10% dan bahan baku kita yang, 50%-nya masih import, itu terpengaruh sekali dengan exchange rate di 15.000 sekarang. Jadi kita prediksi dengan bahan baku dan kenaikan energi, kita ada potensi kenaikan harga bahan baku itu sekitar 5%, tentu nanti juga ditambah dengan ada, potensi kenaikan UMR di 2023 yang, akhirnya kita harus menaikkan harga sekitar 7 sampai 8%. Nah, tapi yang kita perlu perhatikan lagi dari, sektor inflasi ya, Indonesia adalah negara yang inflasinya masih, tergolong terkontrol, terkendali ya, sedangkan negara-negara tujuan ekspor dari industri TPT seperti contohnya Amerika dan Eropa itu, inflasinya udah di level 8 sampai 9% dan Eropa itu devaluasinya udah 9%. Jadi beberapa negara tujuan ekspor kita, daya belinya itu terpangkas dengan devaluasi di sekitar 9%. Nah tentunya, ekspor itu market milik semua orang, jadi kita mesti perhatikan juga bahwa inflasi ini terjadi di mana-mana dan terutama dari negara-negara pesaing ekspor industri TPT sendiri seperti Bangladesh, Sri Lanka. Nah, Bangladesh sendiri Taka-nya itu udah devaluasi 18%, Sri Lanka 23%. Nah, jadi secara harga tentunya mereka lebih kompetitif, tapi, Indonesia sendiri memiliki keunggulan dari segi, sektor industrinya itu lebih spesifik, lebih special dan functional, sehingga, perbedaan dari devaluasi dari negara-negara pesaing industri TPT ini ada efeknya tentunya, tapi, tidak signifikan. Baik, artinya untuk industri tekstil sebenarnya masih bisa dibilang cukup optimistis begitu ya dengan data-data yang ada? Ya, Indonesia itu negara yang salah satu yang daya belinya masih ada, walaupun kita merasa sedikit ada pengurangan daya beli sejak dinaikannya harga BBM. Nah, tapi ini yang perlu kita jaga bersama-sama bahwa, industri dalam negeri itu juga perlu market dalam negeri untuk menjaga, economic of scale. Karena industri apapun kalau kita nggak memiliki economic of scale, maka akan sulit untuk di-sustain. Dan Indonesia adalah negara salah satu yang masih, dampak resesi itu belum terasa. Jadi market kita itu juga sangat-sangat diperhatikan oleh negara-negara eksportir tekstil lainnya. Jadi kita harus hati-hati dalam mengambil, kebijakan. Baik, artinya hingga sejauh ini industri tekstil masih akan fokus pada pasar domestik? Ya, pasar domestik, menjadi prioritas, karena pasar ekspor kami dengan tujuan Amerika dan Eropa itu terkontraksi kira-kira 20 sampai 30% dengan menurunnya daya beli yang diakibatkan oleh devaluasi ini, Bu. Dan inflasi juga ya di negara-negara Amerika dan, Eropa itu tinggi sekali, jadi sehingga mereka itu memangkas pembelian, produk-produk seperti fast fashion. Baik, apakah ada antisipasi yang disiapkan industri tekstil ini apabila ternyata rupiah tertekan lebih dalam lagi hingga akhir tahun 2022? Ya, tentunya kita harus, melakukan efisiensi, sedikit, pengurangan tenaga kerja dan juga kita harus beralih fokus ke industri yang bersifat, APBN, Bu, ya. Kan Pak Jokowi selalu fokus kepada TKDN. Jadi, salah satu, segmen industri tekstil yang, kita sangat harapkan cukup baik tahun ini, itu dari industri, seragam. Untuk pengadaan seragam itu cukup baik, karena itu sifatnya, lokal dan juga barrier of entry untuk, produk-produk asing itu hampir sangat tinggi karena ini harus diproduksi di dalam negeri. Jadi Baik. banyak yang beralih ke produksi seragam, Bu.